Jadi ini cocok dengan keterangan Widi dan Mega. Vina curhat sama mereka bahwa memang... Hola netizen yang tercinta. Pada malam kejadian kasus Vina Cirebon tanggal 27 Agustus 2016, ternyata Vina sempat miss call sahabatnya hingga 3 kali. Sahabat Vina yang bernama Widi menceritakan kisahnya saat berkomunikasi untuk terakhir kalinya yang kini sahabatnya sudah tidak ada. Pada Sabtu 27 Agustus 2016, Widi mengaku telah dihubungi Vina untuk mengajaknya bermain bersama. Vina menghubunginya sekitar pukul 10 malam lebih sedikit pada saat itu. Tapi karena waktu sudah larut malam, Widi langsung menolak ajakan main dari almarhum Vina. Namun Vina tetap kekeh untuk mengajak Widi bermain keluar melalui SMS dan telepon. Saat dia menelpon, Widi juga menjelaskan bahwa Vina terlihat baik-baik saja dan sedang bercanda dengan teman-temannya. Meskipun demikian, Widi ingat suara motor dan mobil di sekitar Vina. Ia mengira sahabatnya sedang berada di luar, bukan di dalam ruangan. Pada percakapan telepon tersebut, Vina mengajak Widi untuk ikut keluar. Jika mau, nanti Widi akan dibonceng bersama dengan temannya Eki. Vina kemudian kembali menelpon. Widi kemudian memutuskan untuk tidak menjawab karena dia pikir Vina hanya akan mengajaknya main. Dia mengatakan Vina miss call hingga 3 kali. Akhirnya Mega mencoba menghubungi Vina melalui sebuah pesan. Mereka tidak pernah berkomunikasi satu sama lain sebelum peristiwa malam itu terjadi. Kasus Vina Cirebon sekarang semakin membingungkan dengan banyak kesaksian baru yang bertentangan satu sama lain. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Bestinya Vina angkat bicara Mega dan Widi memberikan satu kesaksian yang mana kesaksian ini bertolak belakang dengan BAP yang dibuat polisi. Di jam yang sama kejadiannya berbeda. Menurut polisi di jam yang sama itu adalah jam 10 itu ada pemerkok, sedangkan menurut sahabatnya Vina tidak terjadi apa-apa, bahkan Vina sedang baik-baik aja. Apakah kesaksian bestinya Vina ini bisa menjadi novum baru? Sangat bisa, bahkan menjadi scientific evidence karena di sana penggunaan handphone di sana. Lah, yang jadi masalah sekarang handphonenya itu hilang, dihilangkan atau disembunyikan oleh pihak kepolisian. Kenapa dihilangkan? Ya karena untuk menutupi kejadian yang sesungguhnya, yaitu laka lantas diubah menjadi kasus dan pemerkosaan. Setelah saya mendengar cerita dari Mega dan Widya, saya jadi memiliki kesimpulannya begini. Jam 10 lebih, si Vina itu kan masih hidup dan dalam keadaan happy saat teleponan sama mereka berdua nih, Mega sama Widya. Nah, jam 10 hingga 30 menit atau setengah 11 menjadi waktu krusial yang konon katanya di waktu itu terjadi hingga membuat Eki dan Vina meninggal dunia. Nah, kalau cerita yang dikatakan oleh narasumber ini benar, cerita Widya sama Mega itu benar ya, maka bisa disimpulkan kejadian pengeroyokan dan di jam 10 lebih itu tidak pernah ada, ya kan? Karena sempat teleponan kan, jam 10 lewat aja masih sempat teleponan kan. Nah, tanggal 27 itu kan si Vina itu kan minjem duit tuh 50.000 sama Widya kan, buat makan katanya begitu. Ternyata dia membeli Indomie dan pembalut. Nah, si almarhumah itu kan membeli pembalut, berarti otomatis lagi haid kan, atau menstruasi. Nah, dan almarhum itu saat keluar itu memakai celana hot pants, celana pendek yang sepaha gitu kan, tapi udah pakai celana dalam kan gitu kan. Nah, tidak mungkin juga kan diplorotin seperti yang dikatakan Pak Suroto, kan tidak pakai celana panjang, itu dia memakai celana hot pants, ya kan? Jangan-jangan kemungkinan kesurupan Linda itu ada benarnya. Jadi kemarin pada tanggal 27 Juli ya, saya itu menonton kembali di YouTube. Sekarang Persipul kesurupan Linda. Bagi kalian yang ingin melihat kesurupan Linda tahun 2016 suaranya, kalian silakan cek di YouTube ya. Nah, setelah saya pelajari, saya dalami, secara logika itu bisa iya bisa tidak secara logika. Namun hati kecil saya itu mengatakan
mengatakan kemungkinan ada benarnya. Apalagi setelah kemunculan saksi Widi dan Mega. Itu nyambung dengan kesurupan Linda. Ya, ini percaya nggak percaya, terserah kalian percaya nggak percaya. Karena di kasus Subang yang akhirnya ketangkap pelakunya adalah bapaknya, Joseph, itu berasal dari kesurupan juga, Amel. Ya, kasus Subang. Jadi berikut akan saya urai ya satu persatu kata-kata dari kesurupan Linda tersebut, sehingga dalam benak saya itu kemungkinan ada benarnya. Mari kita mulai satu persatu ya. Oke, nomor satu, di kesurupan itu bilang tangan Pina patah pakai balok gede, dan itu nyambung sesuai dengan visum dokter dan sesuai kesaksian Oki bahwa tangannya patah, bahkan bisa diputar 360 derajat tangan Pina. Jadi kalau jatuh dari motor itu rasanya kurang, tapi kalau pakai balok itu masuk akal. Nomor 2, di kesurupan itu bilang bukan diseret tapi pakai balok gitu loh. Ya, jadi maksudnya dia diseret itu dalam pandangan saya bahasanya bukan jatuh dari motor gitu loh. Ya, bukan diseret tapi pakai balok. Jadi bukan diseret tangannya patah tapi pakai balok. Jadi kalau logikanya antara diseret motor atau pakai balok lebih masuk akal. Tangannya bisa patah seperti itu, lebih masuk akal. Nomor 3, kesurupan itu bilang kepala Pina ke motor lalu ke aspal. Nah, itu lebih masuk akal. Jadi kepalanya itu hancurnya itu lebih masuk akal jika langsung daripada jatuh dari motor. Ya, bagian-bagian retaknya itu lebih masuk akal kata-kata kesurupan tersebut. Kan ke motor dulu baru ke aspal. Nomor 4, kakak Pina bertanya pada kesurupan itu, terakhir dedek di mana? Terus Pina bilang, Pina bersama Eki di Taman Sumber. Nah, itu cocok dengan keterangan Widi dan Mega yang bilang bahwa waktu itu Pina menelpon berada di Taman Sumber, berada di Sumber. Nah, ini cocok. Pina meminjam baju Widi, kemudian Eki meminjam baju temannya. Dalam pandangan saya mereka mau malam mingguan. Jelas mereka malam mingguan, dan lokasi yang paling masuk akal malam mingguan di Sumber adalah di Taman Sumber, kumpul para remaja ini. Ya, jadi dalam pandangan saya mereka kencan, Eki dan Pina kencan saling pinjam baju teman, kemudian ke Taman Sumber. Jadi ini cocok dengan keterangan kesurupan ini. Sebelum kejadian dia dan Eki berada di Taman Sumber. Ini masuk akal. Kemudian nomor 5, kesurupan Pina ini bilang ada yang mengejar dan Eki dari belakang, dan ini cocok, masuk akal sesuai dengan visum dokter. Eki yang paling banyak lecetnya. Kalau kalian bawa motor kecepatan menengah maupun cepat, kalau jatuh tiba-tiba kemungkinan pasti ada lecet. Namun di sini Eki yang lecet, Pina enggak. Jadi sangat besar kemungkinan Eki bawa motor dikejar dan jatuh sesuai dengan kesurupan Pina ini, kesurupan Linda ini. Ini masuk akal. Itu kenapa si Pina tidak ada lecet, si Eki banyak lecetnya, karena Eki yang jatuh bawa motor kemudian terjatuh. Ya, jadi masuk akal. Kemudian di kesurupan itu kakaknya Pina bilang, tenang dek, pelakunya udah ketangkep. Namun Pina bilang, tapi belum semua. Ini masuk akal karena Pina nggak kenal pelakunya. Yang dia tahu 12 orang. Yang dia kenal cuma Egi, teman tongkrongan Egi, dan juga anak polisi, tapi dia nggak kenal namanya. Jadi ketika para kuli ditangkap, mungkin pikiran dia itulah salah satu dari 12 orang itu gitu loh. Jadi dia bilang belum semuanya. Ini bisa dibilang masuk akal juga. Nah, yang nomor 7 ini kuncinya. Linda yang kesurupan Pina bilang, jangan ketipu mbak, jangan ketipu mbak. Pina tidak digeret motor, tapi Pina pakai balok gede. Sekali lagi, jangan ketipu mbak, Pina tidak digeret motor tapi pakai balok gede. Kalau dalam pandangan saya, Pina ingin bilang bahwa ini bukan kecelakaan mbak, tapi Pina pakai balok gitu loh. Jangan ketipu mbak gitu dia bilang di kesurupan itu. Jadi Pina mungkin tahu bahwa pelaku ingin menutupi ini dengan kecelakaan, sehingga dia bilang jangan ketipu mbak, Pina tidak digeret tapi pakai balok gitu. Terus Pina itu juga bilang kalau digeret kan kelihatan kan mbak di jasadnya, tapi ini di jasadnya nggak ada kan mbak gitu. Itu kata Linda yang kesurupan Pina. Ya, jadi maksud dia jangan ketipu, ini bukan kecelakaan tapi dengan
pakai balok, itu maksudnya. Ya, nah nomor 8, Linda yang kesurupan Pina juga bilang, Pina sebenarnya mau nikah mbak sama Eki gitu loh. Pina mau nikah mbak sebenarnya mau sama Eki. Jadi ini cocok dengan keterangan Widi dan Mega. Pina curhat sama mereka bahwa memang Pina mau nikah dengan Eki. Cocok. Keterangan Widi Mega dengan kesurupan Linda 2016 cocok. Pina memang mau nikah dengan Eki gitu loh. Pina mau nikah dengan Eki mbak. Ya berarti cocok. Kemungkinan benar. Nomor 9, kakak Pina bertanya, Egi itu siapa ya? Egi siapa? Rumahnya di mana? Terus Pina bilang, tanya aja mbak teman tongkrongan Eki, pasti tahu siapa Egi gitu loh. Tanya aja mbak teman tongkrongannya Eki, tanya aja temannya Eki, tongkrongan Eki pasti tahu siapa Egi gitu loh. Kata Linda yang kesurupan Pina. Jadi saya harap teman tongkrongannya Eki yang kenal dengan Egi, silakan diposting ya siapa Egi itu sebenarnya. Terus yang ke-10, Linda yang kesurupan Pina juga bilang, Mbak, Pina tidak ditabrak mobil. Pina tidak ditabrak mobil. Pina juga tidak digeret. Maksudnya digeret itu dalam pandangan saya tidak jatuh dari motor, tapi gitu loh. Jadi dia ingin bilang bukan kecelakaan, tapi gitu loh. Silakan kalian tonton YouTube-nya. Dan 10 yang terakhir, alasan Pina masuk ke tubuh Linda karena katanya Linda adalah teman dia dan Linda tidak datang ke penguburan Pina. Kemudian habis itu Linda mau datang ke rumah Pina, makanya Pina masuk ke tubuh Linda. Itu alasan Pina masuk ke tubuh Linda. Ya, nah dari video ini dapat saya simpulkan bahwa anak-anak kuli bangunan itu ditangkap dulu, baru Linda kesurupan. Bukan Linda kesurupan, direkam, dikasih Pak Rudiana, ditangkap. Ya, jadi ditangkap dulu baru Linda kesurupan, bukan Linda kesurupan baru anak-anak itu ditangkap. Ya, dari saya simpulkan dari rekaman ini. Banyak orang bilang ini kecelakaan ya. Saya agak susah kalau kecelakaan. Kalau helm utuh lecet, kaca helm utuh, kemudian kepala hancur dibilang kecelakaan, saya kurang percaya. Ya, jadi kemungkinan dia kepalanya sudah hancur dipakaikan helm. Nah, yang memakaikan helm inilah pelakunya. Ya, jadi kalau memang kalian teman tongkrongannya Eki tahun 2016 atau 2015 tahu yang bernama Egi, silakan post ya. Karena tahun 2014 Pina juga bikin status Eki kire gitu loh. Eki kire gitu. Pina bikin status Facebook. Ya, jadi percaya nggak percaya kemungkinan ada benarnya. Sama kayak cerita Amel kesurupan Subang dulu.